Aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang. Mosi-mosi, saya selalu berdoa untuk para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan hari ini, Mazmur 126, sebagai bahan doa kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam keheningan malam yang suci, aku dengar bisikanmu. Di tengah keheningan jiwa ini, ku dengar suaramu. Dalam keheningan malam yang suci, aku dengar bisikanmu. Di tengah keheningan jiwa ini, ku dengar suaramu. Aku memanggilmu laksana domba yang kuutus ke tengah serigala. Aku memanggilmu laksana domba yang kuutus ke tengah serigala.
aku selalu besertamu. Engkau ada di tanganku. Kejahatan tak berkuasa atasmu. Engkaulah utusanku. Aku selalu menyertaimu. Janganlah kau cemas dan janganlah takut. Aku selalu bersamamu. Engkaulah utusanku. Aku selalu menyertaimu. Janganlah kau cemas dan janganlah takut. Aku selalu bersamamu. Aku selalu bersamamu. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan yang menjadi bahan doa kita sejalan dengan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, yang dikutip dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Allah mengerjakan karya-karya besar kepada umatnya. Bahkan Allah dalam diri Yesus tidak hanya memberikan rahmat dan berkat kepada orang yang menabur dengan bercucuran air mata, tetapi memberi berkat pada orang yang dinyatakan dicap dengan stempel sebagai orang berdosa. Itulah yang diwartakan Injil pada hari ini, ketika seorang perempuan tertangkap basah berbuat zina. Lalu perempuan itu diseret ke hadapan Yesus dengan dasar menurut hukum Yahudi, orang yang seperti ini harus dirajam batu sampai mati. Namun apa yang terjadi? Di hadapan Yesus, hukum Yahudi yang mestinya diterapkan untuk perempuan itu ternyata tidak berlaku. Di hadapan Yesus, perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu tetap mendapatkan berkah, bahkan hidupnya diubah. Dia yang laksana lumpur beraroma dosa, dalam cara pandang bening Yesus yang menghadirkan kerahiman Bapa, diubah menjadi mutiara yang bercahaya dan memancarkan kasih kerahiman Tuhan. Ketika orang-orang mendesak Yesus bahwa menurut hukum orang ini harus dilempari batu sampai mati, mereka minta kepada Yesus apa pendapat Yesus tentang hal itu. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, desakan, pertanyaan yang sebetulnya dimaksudkan untuk memojokkan Yesus, untuk menjerat Yesus, tidak mempan. Yesus tidak bisa dijerat oleh pertanyaan mereka. Mengapa itu menjadi pertanyaan yang memojokkan dan menjerat? Ketika mereka bertanya, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina.
Menurutmu bagaimana? Menurut hukum Yahudi jelas, orang yang demikian harus dilempari batu sampai mati. Itulah sebabnya mereka dalam mengajukan pertanyaan yang menjerat Yesus itu, mereka juga sudah siap dengan batu-batu di tangan untuk dilemparkan pada perempuan itu. Namun, Yesus dengan bijaksana memberikan jawaban yang di luar dugaan mereka semua. Kepada mereka, Yesus mengatakan, kalau ada di antara kalian yang merasa tidak berdosa, silahkan melempari dia dengan batu, seperti yang kamu pegang hukum itu dari Musa, yang mengatakan, kalau ada orang tertangkap basah berbuat zina, dia harus dilempari batu sampai mati. Silahkan lemparkan batu kepadanya. Para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jawaban Yesus membuat orang-orang yang sudah kalap untuk menjerat Yesus itu tak berdaya. Tidak ada satupun di antara mereka yang melemparkan jangankan batu, kerikil pun tidak. Mengapa? Andaikan ada orang yang pertama kali melempar batu pada perempuan itu, tentunya dia pun akan dilempari batu sampai mati. Mengapa? Menurut hukum Yahudi, kalau ada orang yang mengaku tidak berdosa, maka dia dianggap menghujat Allah, dan dia juga harus dilempari batu sampai mati. Itulah sebabnya tak seorang pun di antara mereka yang berani melemparkan batu pertama kali, dan dengan demikian tak ada orang lain yang mengikutinya. Mereka pergi satu persatu, mulai dari yang paling tua. Artinya, yang paling tua merasa diri paling banyak berdosa. Begitulah perempuan yang tertangkap basah berbuat zina itu tidak dirajam batu, tidak jadi mati. Dan Yesus menyapa perempuan itu dengan mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Inilah para mitra dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, karya besar Allah yang dinyatakan juga kepada kita. Sebagai manusia, kita ini tempatnya dosa. Namun Allah tidak pernah menjatuhkan hukuman kepada kita. Allah justru membentangkan tangannya, memeluk dan merangkul kita dengan kerahimannya, mengampuni dosa-dosa kita. Allah menebus hidup kita. Penebusan itu terjadi melalui dan dalam diri Yesus Kristus. Syukur kepada Allah, perjalanan masa prapaskah kita semakin dekat menuju puncak kenangan akan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang merupakan sejarah keselamatan yang terus dihadirkan kepada kita. Karya penebusan Tuhan tidak hanya berhenti 2000 tahun silam, tetapi juga masih terus berlangsung sampai hari ini. Satu hal yang dibutuhkan adalah kerelaan dan kerendahan hati kita untuk menerima uluran tangan Tuhan menyelamatkan kita. Mari dengan rendah hati kita sambut Yesus Sang Penebus yang telah rela menanggung penderitaan, sengsara, wafat, namun dibangkitkan dari alam maut sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menebus kami orang-orang yang rapuh, lemah, ringkih dan berdosa ini melalui Yesus Kristus Putramu, Sang Juru Selamat semua orang.
Yesus yang telah menumpahkan darahnya sebagai tebusan dosa bagi semua orang. Bukalah hati kami untuk terus berserah kepadanya. Ampunilah segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Kami serahkan kepadamu Bapa, saudari-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kau jamah dan kau pulihkan dalam nama Yesus Kristus, sembuh seperti sedia kala. Kau kuatkan kami yang lemah, kau mantapkan kami yang dalam keraguan-raguan dan kebimbangan. Kau sempurnakan sukacita dan kegembiraan kami. Kami boleh menabur dengan bercucuran air mata untuk menabur iman, harapan, dan kasih kepadamu dalam Yesus Putramu berkat bimbingan Roh Kudus. Kami yakin kami pun akan menuai rahmat dan berkat dengan sorak-sorai dan sukacita. Ibu Maria, doakanlah kami. Bapak Yosef, jagailah kami. Semoga para mitra Radio Gajah Mada FM, radionya orang Semarang, dan sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mosi-mosi. Jangan lupa tetap menjaga prokes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bahagia, dan berdoa. Tuhan terkasih, ku berdoa padamu, lindungilah kami imammu, karena kami milikmu. Hidup kami biarlah terbakar luluh di hadapan altar-Mu yang kudus. Lindungilah kami ada di dunia, sekalipun kami bukan dari dunia. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Masukkanlah kami dalam lubuk
saat-saat sepi dan derita, bila pengorbanan kami bagi jiwa-jiwa terasa sia-sia, tiada berguna. Lindungilah kami selalu, dan ingatlah ya Tuhan, tak seorang pun selain Engkau yang menjadi milik kami. Kau tahu kami tetap memiliki hati insani, dengan segala kerapuhan kami. Lindungi hidup kami seperti hosti tanpa noda. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Semoga tiap hari, tiap pikiran, kata perbuatan kami selalu terjaga. Sudilah ya Tuhan terkasih, memberkati kami. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.